Kita juga mampu melakukan malware detection, kemudian juga mampu melakukan device isolation. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai zero touch threat isolation dan clean up. Jadi semua prosedur dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi dari sisi admin. Jadi semua akses mulai dari detection, cross-asset communication, isolation, clean up, dan kemudian kalau seandainya endpoint-nya sudah clean, maka dia bisa akses lagi. Jadi misalnya sebagai contoh kita set misalnya kalau endpoint-nya punya hold threat, dia tidak boleh akses ke server misalnya. Tapi begitu dia sudah diremediate secara otomatis by Sophos, sudah green lagi statusnya, maka dia langsung dapat akses ke file server misalnya. Kita juga bisa bikin policy seperti itu. Kemudian di produk-produk Sophos yang lain kita juga punya integrasi yang lain. Jadi kalau tadi yang memang paling banyak saat ini saya rasa 80% use case-nya adalah untuk XG Firewall dan Intercept X. Tapi di Sophos kita juga berusaha expand synchronous security ini. Jadi kita juga bisa melakukan ke produk-produk yang lain. Di Sophos juga punya endpoint dan wireless integration. Jadi kalau seandainya ada malware yang didetek di endpoint, dia bisa langsung memblok akses ke internet. Bukan dari XG Firewall, tapi dari access point. Itu juga possible dilakukan. Kemudian setelah Sophos-nya di endpoint-nya di clean, kemudian kita bisa restore aksesnya. Jadi ini salah satu juga pendekatan synchronous security lain yang ada di Sophos. Jadi di Sophos kita membuat setiap produk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi ini adalah use case lain untuk endpoint dan wireless integration. Kemudian kita juga punya mobile dan wireless integration. Jadi di wireless di mobile kita punya namanya compliance violation. Jadi Sophos, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin belum familiar dengan beberapa produk Sophos yang berhubungan dengan mobile. Jadi Sophos saat ini juga punya mobile management and security. Jadi kita juga mampu untuk melakukan dulu namanya MDM, sekarang berubah jadi IMM atau bahkan sekarang ganti menyebutnya sebagai UEM atau Unified Endpoint Management. Jadi di Sophos kita juga punya produk yang berhubungan dengan mobile. Jadi kita mampu melakukan mobile management dan security. Misalnya Bapak Ibu ingin set management, misalnya kita ingin tahu inventory dari mobile device-nya, kita mau push software, kemudian kita mau block application, block game, block kamera, tracking location, kemudian wiping device dan informasi lain-lainnya. Itu bisa dilakukan di Sophos Mobile. Kemudian kita juga punya security untuk mobile devices. Kita tahu bahwa banyak sekali threat atau malware yang ada di endpoint saat ini, di mobile saat ini. Nah, kita juga bisa block menggunakan Sophos Mobile Security. Jadi, salah satu feature yang ada di mobile management itu adalah compliance violation. Jadi kita juga bisa set compliance. Jadi misalnya contoh sederhana adalah apabila device-nya melanggar compliance, kita bisa define compliance apa. Misalnya contoh sederhana, kalau ada mobile devices yang melakukan root, dia pakai Android dan device-nya di root. Maka kalau dia root device-nya, maka dia kena compliance violation. Bahkan kita bisa set action-nya. Apakah action-nya mau di block akses emailnya, di block akses kontainernya misalnya, atau di lock handphone-nya, itu juga possible. Nah, kita juga punya integrasi dengan wireless. Kalau seandainya kita bisa mendetek ada compliance violation, maka kita bisa set policy-nya bahwa kita akan deny network. Jadi begitu dia ada kena compliance, dia tidak bisa akses ke internet dari access point. Itu juga possible. Jadi Intercept X ini adalah yang paling basic di Sophos Intercept X. Ini adalah foundational protection, itu adalah antivirus biasa, plus next gen endpoint, yang tadi ada feature anti ransomware, anti exploit, dan artificial intelligence atau deep learning. Kemudian kita punya license kedua yang kita sebut sebagai Intercept X with EDR. Jadi ada komponen EDR di Intercept X. Dan yang terakhir adalah bentuknya adalah Intercept X with EDR dan MTR. MTR adalah Managed Threat Response. Jadi ini bentuknya adalah Managed Service. Jadi bentuknya adalah Managed Detection and Response. Jadi selain kita punya dua komponen ini, kita juga ada yang bentuknya managed service. Jadi dari Sophos ada satu dedicated team yang membantu Bapak Ibu untuk melakukan monitoring environment kita. Jadi misalnya lebih ke arah proaktif. Jadi kalau seandainya ada insiden, ada malware atau ada apapun lah, itu nanti akan ada tim Sophos yang akan melakukan telepon, email, bahkan dia juga bisa membantu untuk neutralize threat, remediation dan seterusnya. Jadi kita punya 3 tipe ini Pak untuk tipe licensing-nya sesuai dengan kebutuhan.